Hai, jumpa lagi di Ngotot Ngobrol bareng Prof. Gatot. Di kesempatan kali ini, teman-teman kita akan membahas episode yang sangat menarik karena di tengah era digital seperti ini, personal branding bukan lagi sekedar tentang popularitas, tetapi tentang bagaimana seseorang membangun identitas, nilai, dan konektivitas yang kuat dengan audiens. Industri kreatif memang terus berkembang dengan sangat cepat, terutama melalui media sosial, entertainment, fashion, sampai juga beauty dan lifestyle content. Podcast Ngotot kali ini akan menghadirkan tamu yang luar biasa istimewa, yaitu Valerie Thomas sebagai narasumber yang tidak hanya dikenal sebagai aktris dan model, tapi juga seorang entrepreneur muda melalui brand kecantikannya yang bernama Skin Tint. Melalui perjalanan karir, fashion, lifestyle, hingga proses membangun brand, episode ini akan mengajak teman-teman semua untuk memahami bagaimana kreativitas, komunikasi, dan juga personal branding dapat berkembang menjadi peluang industri kreatif yang nyata. Yuk buruan, kita simak di Ngotot Ngobrol bareng Prof. Gatot. Gak perlu ngotot, gak perlu sewot, tapi yang pasti obrolannya selalu berbobot. Yuk buruan disimak. Valerie, terima kasih sudah hadir di BINUS, khususnya BINUS dan Bekasi. Ini lokasi favoritnya mahasiswa di BINUS dan Bekasi, Library Knowledge Center. Lihat suasananya, what do you think? Oh, I actually love the energy here. I just finished speaking upstairs. By the way, thank you so much for having me. It's honestly an honor to be able to speak for all the creatives here. Yeah, that's right. Yeah, lovely. And yeah, I believe you have a lot of discussion with the students as well. We did. And share a lot of things. Yeah. Right. Val, kita mau banyak berbincang lebih lanjut tentang bagaimana Valerie sebagai aktris, sebagai model, influencer, dan juga yang paling akhir ada sebagai terbaru sebagai seorang entrepreneur. Nah, hal yang pertama nih, kalau dalam konteks misalnya tampil di sosial media, personal branding, bagaimana sih menjaga keseimbangan antara otentifikasi diri kamu sebagai seorang pribadi dan harapan dari netizen yang biasanya ekspektasinya tinggi? Interesting question, thank you. Sebenarnya gini ya, aku tuh memang dari dulu kalau kita bicara sosial media, memang aku juga punya background yang orang tua aku memang di showbiz. Tapi karena orang tua aku udah selama itu di showbiz, mereka tuh selalu mengajarkan aku untuk jadi diri sendiri. Jadi apapun itu, selalu ada separation between work life and personal life. Dan apa yang aku tunjukin di Instagram aku semaksimal mungkin itu adalah bagian dari personal life aku. Jadi otentik ya. It's very authentic. I feel like my Instagram is like my personal diary. It's a way for people to see who I really am, what I actually like, separate from my films. Jadi there's a lot of difference between the roles that I play and when you see my Instagram, it's kind of that disconnection back into my personal life. And I always keep that authenticity alive in my work, but also in my personal life. Jadi, I always have this way of thinking where if you be authentic, it goes a long way. And authenticity itu satu hal yang nggak bisa di-rehearse, nggak bisa cuman momentarily aja. And you know, I believe that I have a real online community. My online community itu memang udah di-build dari pas aku kecil juga. Dan banyak dari mereka emang yang dari aku kecil sampai sekarang itu masih tetap follow aku. So, I do believe that my real online community and my real online presence has that connection of authenticity where people are able to tell if I'm doing something that's outside of my character. Outside of your character. Jadi they can easily spot it ya. Exactly, they can easily spot it. Dan biasanya yang begitu-begitu yang bikin orang yang nanti kayak kayaknya ini this is not the person I followed, unfollow gitu. So I would rather speak my truth and be authentic in the way that I speak, the way that I dress, the way I present myself. And it's how my parents taught me to survive in showbiz. Because there is a certain barrier between showing the public who you really are to protect yourself, but they can't hurt you if you're being authentic. Lovely ya. How to survive in showbiz. Apalagi dunia internet yang sekarang yang cepat viral, cepat naik juga cepat turun. Gimana tips dari Val untuk ke teman-teman yang sekarang untuk bisa bertahan
karakternya itu otentik dan bisa terus long lasting? Apa yang mesti mereka jaga? Menurut aku, when you stay true to yourself, to your morals and to your values, no one can take that away from you and no one can shake that. Aku tuh bukan tipe public figure yang terlalu mengikuti tren. Bahkan aku tuh, kalau kalian memang dari dulu follow aku atau involved sama film-film aku dan all my projects, kalian bisa lihat kalau apapun yang aku lakukan di social media tuh gak berubah. Sama aja terus, stabil. It's very stable gitu. And I think I grew up also in the public eye. Itu juga stable banget. I think I'm a very stable person on social media. I don't start fights. I don't fight with anybody. Aku nggak pernah to create engagement atau rage bait dan sejenisnya ya. No, I'm just doing my own thing, living my own life. I still want the public to know some stuff about me and some things that I keep private. Ya sewajarnya manusia ya. But again, I feel like when you have these three things of always remembering your values, you stick to it, you stick to your morals, you stick to your values, itu nggak bisa di-shake sama siapapun, mau itu di ruang publik atau juga di in private gitu. Menarik banget. Nah, sekarang sedikit cerita mengenai apa yang Val juga sekarang kembangkan dalam konteks sebagai seorang entrepreneur. Ada produk skincare-nya namanya Skin-Tit. Keresahan apa? Sebenarnya itu makeup ya. Produk makeup yang kemudian muncul Skin-Tit. Keresahan macam apa sih yang Val lihat gitu ya sehingga munculkan produk tersebut khususnya bagi para wanita? Keresahan. Sebenarnya aku bikin produk ini itu sebagai a form of strengthening my identity. Tadi aku juga sempat cerita-cerita sama anak-anak di atas kalau aku mulai Skin-Tit ini tuh sebenarnya udah thought-nya itu dari zaman dulu pas aku punya memory pertama aku with makeup, which is with my mom. So I have a very strong connection to makeup because I saw my mom doing it when I was young, and it made me feel power. It made me feel confident. I saw her walk out of that room with confidence. That was my first memories with makeup. Dan juga I wanted to create something that made you feel easy. I wanted my product. Jadi aku jualan lip gloss sama lip stain. Lip stain kalau kita pakai tahan lama dan ini juga packaged in skincare. Jadi it's also really good for your lips. I wanted to build something that was easy, versatile, and buildable dan juga multifungsi. Jadi satu produk bisa dipakai buat bibir, buat cheeks, buat eyeshadow. Jadi gampang kalian punya satu produk dan kalian bisa pakai multifunction and multipurpose for everything. So aku tuh tipe I love glam, I love makeup, tapi I'm such an easy girl, meaning aku tuh nggak mau ribet-ribet gitu. Juga pengen ribet ya. Iya, aku nggak suka apapun itu yang namanya ribet. Jadi aku juga bikin Skin-Tit ini buat cewek-cewek yang fast pace, yang dari pagi sampai malam kerja, abis itu pergi ke event, abis itu pergi ke kampus, kuliah, abis itu kalian pulang kuliah nge-gym segala macam. Dan kalian tuh nggak mau ribet gitu. Aku create Skin-Tit itu buat cewek-cewek yang hidupnya fast pace. Iya, keren banget. Jadi keresahan itu yang kemudian memunculkan produk dan ide Skin-Tit tadi. Terakhir nih, karena waktunya juga. Di jurusan bisnis, di BINUS Advokasi, kita ada creative communication. Bagaimana ide untuk memberikan storytelling dalam konteks brandnya gitu ya. Nah, bisa kasih pesan-pesan nggak teman-teman para mahasiswa untuk gimana create storytelling for the brand juga dari pengalaman sorry to cut. So sorry. I would say that the best kind of storytelling starts with yourself. Kayak tadi aku kalau misalnya ceritain Skin-Tit berawal dari mana, itu aku benar-benar berawal dari identity aku dulu. Karena gimana caranya kita bikin orang percaya sama produk yang kita bikin kalau kita nggak meyakinkan mereka dengan apa yang kita buat, dengan emosi yang connected dengan produk itu. And I feel like branding is more about not only about branding gitu loh. Branding is about storytelling. It's about how you share the beginning of the product, how you share gimana caranya sih produk ini bisa sampai ada di tangan kamu. How you gonna get it to more people's hands? So I do feel that building a brand isn't just about branding, but it's also a lot about storytelling and looking within. And the biggest way, the easiest way, and the best way to start a brand is actually to look within. Jangan ngeliatin tren segala macam karena itu akan trends will die. But if you make something that's very authentic to you and very personal to you with a story, and you can move people with the story, I think that's what works. So that's highly connected ya between the brand and the story. Yes. Val, terima kasih banyak sudah ngobrol so ya. Sukses me. terus dan semoga bisa jadi inspirasi nggak hanya dari sisi produknya tapi juga bagi banyak mahasiswa dan kalangan di atas sana. Thank you so much. Terima kasih Val. All the best. Thank you guys.
Halo, halo. Gimana tadi diskusinya? Seru nggak? Banyak dapat insight nggak dari yang disampaikan oleh Valerie berkaitan dengan diskusi tadi? Kalau saya sendiri melihat ada 3 hal utama yang bisa kita ambil dari apa yang diceritakan oleh Valerie. Yang pertama, untuk tampil di media sosial, untuk tampil di area di mana kita dikenal oleh publik, menjadi otentik, or being authentic is very important. Daripada orang melihat ada beda nih antara di sosial media dengan kehidupan aslinya. Lebih baik teman-teman tampil apa adanya. Being authentic menjadi kunci kita sukses untuk bertahan lama di era sosial media yang cepat naik atau cepat turunnya begitu signifikan. Yang kedua, tadi juga kita belajar untuk melihat bagaimana personal branding menjadi sangat penting agar bisa ditingkatkan. Teman-teman bisa melihat tadi bahwa personal branding yang kuat itu juga bisa menelurkan ide yang baik, terutama untuk brand yang ingin kita tampilkan. Tadi juga Valerie bercerita bahwa brand yang ditampilkan berangkat dari keresahan, bahwa apa yang ada di perempuan saat ini aktivitas full dari pagi sampai malam hari. Nah, untuk menjawab keraguan tadi dimunculkanlah model atau brand kecantikan yang kemudian bisa membantu mencarikan solusi tadi. Jadi ketika kita berangkat dari masalah, kita bisa mengusulkan sebuah produk atau hal yang kemudian positif dan bisa dimanfaatkan. Dan ini kemudian menjadi hal yang baik untuk dikembangkan lebih lanjut. Yang ketiga, tadi juga kita melihat tentang bagaimana brand atau produk yang kita ciptakan juga mesti bisa punya cerita yang unik, mesti punya storytelling yang baik. Terlebih kalau itu juga cocok dengan personal atau personal branding dari teman-teman yang ada. Jadi antara personal branding dan juga dengan produknya juga bisa nyambung. Jadilah hal tersebut menjadi sebuah brand storytelling yang sangat menarik. Dan itu semua sesungguhnya bisa dipelajari kalau di BINUS Bekasi di kuliah atau program Creative Communication. Kalau untuk bahasan lebih lanjut, mungkin nanti kita lihat dan obrolin dengan dosen-dosen dari Creative Communication kali ya. Pasti mereka lebih jago nih dibandingin Prof. Gatot. Tapi yang pasti, cerita dari Valerie tadi semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Selamat untuk menyimak dan juga menjadi inspirasi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sukses selalu. Bye-bye.